pintu masuk menuju kepada kesadaran, pengembalian, berserah diri kepada Sang Sejati. Jadi perbuatan Nabi Musa semua dikembalikan dengan kesadaran. Makanya tangan itu simbol perbuatan, dimasukkan ke kerah baju sini. Baju kan simbol pintu masuk. Di saat kita mau memakai baju kan otomatis lep lah gitu, maksudnya kita kitanya ditenggelamkan, diri kita ditenggelamkan ke dalam kesadaran yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai, salam bahagia, salam sukses selalu untuk semuanya. Dan di video kali ini kita membahas tentang Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, yang pada akhirnya nanti di sana ada ceritanya para penyihir Fir'aun melemparkan tali dan tali itu menjadi ular, dan Nabi Musa melemparkan tongkat dan tongkat itu memakan semua ular yang dilemparkan oleh penyihirnya Fir'aun. Jadi maksud hakikatnya itu apa? Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan Nabi Harun. Sedangkan Nabi Musa di sini adalah akal yang sudah murni, yang ditemani oleh Harun atau Nabi Harun. Sedangkan Nabi Harun di sini itu adalah penyampai. Jadi di akal itu ada pemahaman, dan Nabi Harun itu adalah menyampaikan. Umpama ada dua orang nih, yang ini negatif, yang ini positif. Yang positif sedang melawan negatif. Dalam pemahaman akalnya kan ada nih, lah kan terus disampaikan lewat lesan, lewat kata-kata. Karena akal ini untuk langsung membahasakan juga nggak bisa, ya harus ditemani oleh Nabi Harun untuk menyampaikan. Itu Bapak Ibu. Jadi Fir'aun ini lambang ego atau lambang nafsu, Nabi Musa itu lambang akal yang sudah murni, dan Nabi Harun itu adalah lambang dalam menyampaikan apa yang dipahami oleh akal, mengalirkan cahaya keilahian. Itu Nabi Harun, jadi menyampaikan. Nah, kenapa di situ terus Fir'aun kan nggak terima nih, akhirnya menantang dan memerintah para penyihirnya itu untuk menantang Nabi Musa. Dan para penyihirnya itu kan melemparkan tali dan menjadi ular. Jadi yang dimaksud para penyihir Fir'aun ini, anak buahnya Fir'aun atau pengikutnya Fir'aun atau para penyihir andalan Fir'aun ini, itu adalah pikiran-pikiran negatif yang melemparkan tali atau kemelekatan. Tali kan simbol untuk mengikat. Jadi pikiran-pikiran yang tidak iman, pikiran-pikiran yang gelap, pikiran-pikiran yang tidak tercahayai, itu bagikan ular Bapak Ibu yang mematikan kesadaran. Di saat kita melekat kepada pikiran-pikiran liar, maka kesadaran kita akan musnah. Kesadaran kita akan ditelan oleh ular-ular ini. Tapi di sini Nabi Musa punya tongkat, Nabi Musa punya pendirian, Nabi Musa punya iman, Nabi Musa punya ilmu, Nabi Musa punya keyakinan. Sehingga ular-ular ini, pikiran-pikiran yang mau mengecoh ini, yang mau memanipulasi kesadaran akal murni ini, nggak bisa melawan kesadaran akal yang sudah murni ini. Sedangkan kesadaran yang murni ini mempunyai tongkat. Makanya dilawanlah oleh Nabi Musa dengan melemparkan tongkat, melemparkan keyakinan, melemparkan keimanannya. Jadi menyampaikan keimanan, menyampaikan keyakinan. Sehingga yang manipulasi ini, yang semu ini kalah oleh yang murni. Jadi simbol tongkat Nabi Musa itu adalah simbol ilmu yang murni, yang terkoneksi dengan Gusti, simbol keimanan, simbol keyakinan, sehingga menjadi ular yang sangat besar. Nah, ular yang sangat besar Nabi Musa ini nanti kan ada hubungannya dengan Kundalini. Kundalini ada di tulang ekor, dan tulang energi ilahi yang ada di Kundalini ini di saat merayap ke atas
ini kan seolah-olah digambarkan menjadi ular naga yang sangat besar. Jadi tongkatnya Nabi Musa ini ya cahaya ilahi itu sendiri. Di saat akal sudah tercahaya, maka akan mempunyai keimanan yang kokoh, mempunyai keyakinan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa digoyahkan. Sehingga pikiran-pikiran ini tadi yang mau manipulasi setelah kalah karena tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh manipulasi atau penipuan-penipuan dari pikiran ini, akhirnya pikiran-pikiran negatif itu kan pada tobat, mengakui, kembali kepada jalan yang murni. Jadi yang dimaksud tali itu adalah tali menjadi ular itu adalah pikiran-pikiran yang tidak iman, pikiran-pikiran liar yang mengikat. Makanya disimbolkan dengan tali. Tapi dari cerita tersebut Fir'aun masih nggak terima. Sehingga Nabi Musa itu disuruh untuk menaruh tangannya di apa itu namanya, baju lehernya. Baju leher kan ini nih, baju leher ini. Jadi umpamanya gini, tangannya dimasukkan ke sini nih, sehingga setelah tangannya dibuka itu bercahaya. Terus di ayat lain juga ada disuruh untuk dimasukkan ke bukan dimasukkan, disuruh untuk menaruh tangannya di ketiak ini, terus dibuka bercahaya. Lah ini maksudnya apa? Baju, kenapa tangan dimasukkan ke baju? Baju ini simbol kesucian, baju ketakwaan. Di saat tangan dimasukkan ke dalam baju ketakwaan, ini simbol pengembalian Bapak Ibu. Jadi tangan ini kan simbol perbuatan. Jadi tangannya itu dimasukkan ke sini, itu maksudnya adalah pintu masuk. Pintu masuk menuju kepada kesadaran, pengembalian, berserah diri kepada Sang Sejati. Jadi perbuatan Nabi Musa semua dikembalikan dengan kesadaran. Makanya tangan itu simbol perbuatan, dimasukkan ke kerah baju sini. Baju kan simbol pintu masuk. Di saat kita mau memakai baju kan otomatis lep lah gitu, maksudnya kita ditenggelamkan, kitanya ditenggelamkan, diri kita ditenggelamkan ke dalam kesadaran yang murni. Sehingga di saat perbuatan atau tangan ini dimasukkan ke dalam yang sejati, dikembalikan kepada yang sejati, tangan ini menjadi bersinar. Yang dimaksud tangan bersinar adalah perbuatan Tuhan itu sendiri, perbuatan yang sudah murni, yang sudah tidak terkontaminasi oleh akal pikiran yang liar. Itu simbol tangan dimasukkan ke sini. Terus ada lagi tangan bercahaya lagi, cuman sekarang bukan di sini, bukan dimasukkan ke sini, bukan, tapi ditaruh di ketiak kayak gini, kayak gini. Lah ini simbol apa sih? Ini simbol kita memeluk diri kita sendiri, kita kembali kepada diri kita sendiri. Selama ini mungkin akal pikiran kita itu liar kemana-mana, terlalu jauh mainnya. Akhirnya akal dan pikiran ini dikembalikan kepada yang murni, yang sejati, diri pribadi, diri yang murni. Jadi ini simbol memeluk diri sendiri, tapi diri sendiri yang sejati. Di saat akal ini melekatnya atau terhubungnya atau terkoneksinya dengan diri pribadi yang murni, maka akal ini akan bercahaya, perbuatannya akan bercahaya. Jadi yang dimaksud tangan bercahaya secara hakikat adalah mengembalikan diri kita, kesadaran perbuatan kita kepadanya. Selama ini kan kita merasa bahwa diri kita yang berbuat baik, diri kita yang bisa, diri kita yang pintar, diri kita yang mampu dan sebagainya. Dan dalam kisah tersebut kita diajarkan untuk mengembalikan keakuan rendah menuju kepada kesejatian. Sehingga bukan aku yang berbuat baik, tapi Allah yang berbuat baik. Itu yang dimaksud dengan tangan dimasukkan ke sini, terus bercahaya. Jadi tidak merasa, kita mengembalikan semuanya kepadanya. Sehingga perbuatan yang seolah-olah kita kerjakan ini adalah perbuatan Tuhan itu sendiri.
Jadi simbol tangan dimasukkan ke sini dan seperti ini kita kembali menuju kepada kesejatian diri, terkoneksi dengan yang sejati, sadar kepada sang ilahi. Memeluk diri seperti ini, kita memeluk diri yang sejati. Kita mendekat kepada yang sejati sehingga tercahayai. Itu Bapak Ibu pengalaman atau cerita atau makna hakikat Nabi Musa berjumpa dengan Firaun. Pikiran-pikiran negatif itu seperti ular yang mengikat. Firaun itu adalah egonya. Penyihir-penyihirnya itu ya pikiran-pikiran yang manipulasi. Tapi di sini Nabi Musa kan sudah mempunyai keimanan, mempunyai keyakinan setelah belajar di kota Madian. Makanya Nabi Musa di kota Madian itu kan menjadi pengembala. Apa yang digembalakan? Yang digembalakan adalah kediriannya sendiri. Yang digembalakan adalah pikirannya sendiri. Yang mungkin tadinya pikirannya liar, dikendalikan agar tidak liar. Yang tadinya mungkin emosian, yang tadinya mungkin tidak terimaan, yang tadinya mungkin gak sabaran, jadi lebih sabar, jadi lembut, jadi jadi mempunyai sifat-sifat keilahian. Sudah anteng akal pikirannya. Ini jadi yang dimaksud Nabi Musa menggembalakan selama di kota Madian itu adalah sedang menggembalakan dirinya. Setelah selesai baru disuruh untuk kembali lagi ke Firaun untuk berdakwah. Dan dakwahnya itu tadi makna hakikat ular, tali, tongkat, Nabi Harun, Nabi Musa, Firaun itu hanya menyimbolkan Nabi Musa adalah akal suci, Harun adalah penyampainya, suara dalam hati, suara ilahi yang mengkoneksikan suara ini kepada akal. Itu kalau dalam diri. Kalau di luar diri, Nabi Harun itu adalah dari akal menuju suara seperti ini Harun. Firaun adalah ego, ular adalah tipuan-tipuan muslihat dari pikiran negatif. Para penyihirnya itu adalah sifat-sifat negatif, sedangkan Firaunnya sendiri adalah egonya, penguasa dari egonya. Jadi pasukan-pasukannya ini adalah yang negatif-negatif lah. Lah Bani Israel itu adalah pikiran-pikiran yang positif yang selama ini ditekan oleh keegoisan, ego, oleh nafsu. Itu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Semua itu ada di dalam diri. Jadi cerita para nabi, cerita-cerita yang sudah tercatat, entah itu di kitab, entah itu di Quran, entah itu tercatat di alam semesta, semua itu sedang menceritakan diri kita sendiri, kejadian yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka dari itu ikro kita bakal bacalah. Membaca sesuatu, dibaca, dipahami artinya, didalami maknanya, diterapkan dalam kehidupan nyata. Sehingga kita nanti akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, membawa akhlak ilahiyah, akhlakul karimah. Tapi hal seperti ini harus berproses dengan lelaku. Tidak bisa hanya sekedar pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan tanpa lelaku, itu mentoknya di sini saja Bapak Ibu, rasa nggak berubah. Lah rubahnya rasa ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Dari pengetahuan oke lah, ini sedikit merubah rasa, tapi leburnya rasa itu karena lelaku. Jadi jangan sampai hanya mentok di ilmunya saja atau di pengetahuannya saja. Praktekkan lelaku yang sedang Bapak Ibu lakukan dari guru atau dari para pembimbing Bapak Ibu, praktekkan. Biar pemahaman-pemahaman dari dalam itu bermunculan. Biar cahaya-cahaya keilahian itu menuntun hati kita, menuntun akal kita. Tapi kalau kita hanya belajar dari membaca, mendengar tanpa ada lelaku, ini kita akan menjadi orang yang cerdas, tapi cerdasnya itu masih ada getaran-getaran, ya mungkin ketidakterimaan, kesombongan, kekhawatiran, kesedihan, dan sebagainya.
Nah, sifat-sifat seperti itu yang negatif-negatif hanya bisa lebur dengan kita lelaku, meniti ke dalam diri, mempraktekkan secara langsung. Mempraktekkan secara langsung, terus meniti ke dalam diri, berserah diri sampai kenal yang sejati dan lebur kepada yang sejati. Maka sirna semua rasa-rasa yang mengganggu rasa dalam diri kita. Oke Bapak Ibu, jadi teruslah berproses. Yang sudah berproses, terus berproses, terus berproses, terus berproses. Sampai kapan? Sampai Tuhan meleburkan diri kita kepadanya. Dan ciri-ciri Tuhan sudah meleburkan diri kita kepadanya, sudah tidak ada khawatir, sudah tidak ada kebingungan lagi, sudah tidak ada kesedihan, sudah tidak ada kesombongan, dan sebagainya. Dan ini bisa dirasakan lewat getarannya. Apakah paham karena mempraktekkan sendiri, ataukah paham karena mungkin mendengar atau membaca dan sebagainya. Ini getarannya beda. Dan mari kita terus berproses sampai benar-benar lebur. Yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan untuk jiwa dan kenetralan untuk roh. Semangat dalam berproses bersama Tuhan, kita pasti bisa.